c'est toujours un spectacle extraordinaire. Voici ce matin... Bagi kalian yang tinggal di daerah pesisir pantai atau dekat-dekat dengan laut, pasti sudah nggak asing lagi kan dengan sebuah bangunan yang disebut mercusuar. Lihat, bangunan ini merupakan sebuah menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut dan menandai daerah berbahaya. Misalnya terdapat karang besar dan daerah laut dangkal. Olehnya itu banyak mercusuar yang berdiri di daerah-daerah berbahaya. Kalian penasaran apa saja kayak itu? Ini dia 10 mercusuar paling berbahaya di dunia. Pareilles-Jument. Jika mendengar kata Prancis, kalian tentu kepikiran tentang sebuah kota indah dengan ikonnya yakni Menara Eiffel. Tapi jangan salah. Di balik keindahannya ini ternyata di Prancis sana juga terdapat sebuah laut yang sangat berbahaya. Dikenal dengan nama Pantai Britannique. Di laut ini seringkali terjadi gelombang besar dan arus kuat yang hampir terjadi setiap harinya. Bukan main nih guys. Antara tahun 1988 hingga 1904 saja nih, dikabarkan 30 lebih kapal hilang di sana. Oleh karena itu dibangunlah sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di tengah gelombang ganas dengan nama Pareilles-Jument. Dengan tinggi 48 meter, mercusuar ini kemudian tercatat yang paling berbahaya di dunia. Pada tahun 1989 lalu, mercusuar ini sempat viral karena seorang fotografer mengabadikan gelombang setinggi 30 meter yang menghantam La Jument. Ngerinya lagi nih, saat itu terdapat penjaga mercusuar yang sedang menunggu bantuan. Serem banget ya guys. Pares de Crayons. Masih dari Prancis, mercusuar berbahaya selanjutnya terletak di daerah Ushant. Mercusuar yang diberi nama Pares de Crayons ini juga tak kalah terkenalnya dengan mercusuar Pareilles-Jument. Bedanya, menara laut satu ini dibangun dengan menggunakan interior mewah di dalamnya hingga tampak seperti sebuah istana. Mercusuar ini juga tak lepas dari terjangan ombak ganas yang membuatnya dijuluki neraka karena saking berbahayanya. Dan karena itu juga sejak tahun 2004, mercusuar yang dibangun pada tahun 1907 ini mulai difungsikan otomatis karena mengingat ancaman besar yang bisa membahayakan penjaga. Petit Minot. Lagi-lagi dari Prancis. Berikutnya ada mercusuar Petit Minot atau yang kerap disebut dengan istilah Pares du Petit Minot. Bangunan yang satu ini berdiri di daerah Plouzane di sekitaran Pantai Britannique yang terkenal dengan badai ganasnya serta wilayahnya yang terjal. Pembangunan mercusuar ini dilakukan sekitar tahun 1694 hingga 1697. Mercusuar ini memiliki lampu yang bisa menjangkau sekitar radius 30-an kilometer dan memandu kapal-kapal yang menjelajahi teluk militer bersejarah di sekitarnya yang bernama Goulet de Brest. Wah, nggak cuma Eiffel, sepertinya mercusuar juga menjadi ikon Prancis ya guys. Saint-Joseph. Nah, dari Prancis selanjutnya kita beralih ke Amerika Serikat, tepatnya di daerah Michigan. Terdapat sebuah mercusuar kokoh yang diberi nama Saint-Joseph. Mercusuar ini menjadi salah satu yang berbahaya di dunia karena dibangun di lokasi yang kerap diterjang badai salju hingga membuat seluruh bagian Saint-Joseph tertutupi. Awalnya di tahun 1830, mercusuar ini hanya rumah warga yang digantung lampu sebagai penanda bagi kapal laut. Lalu 2 tahun berselang dibangunlah dermaga kayu dan mercusuar ini. Jika dilihat dari luar, penampakannya memang indah bak istana, tapi jika terperangkap di dalamnya, bisa mati membeku loh guys, karena suhu minus. Bayanginnya aja udah bikin merinding kan? Rosencleveland Lighthouse. Mercusuar selanjutnya masih di Amerika, tepatnya di daerah Ohio.
Sesuai namanya, Frozen Cleveland Lighthouse, mercusuar ini berdiri di atas Danau Erie yang sangat sering membeku karena fenomena cuaca yang luar biasa. Hal ini membuatnya diberi alat otomatis sejak tahun 1965 agar tidak membahayakan penjaga. Bahkan sejak musim dingin tahun 2010 lalu, bangunan ini beberapa kali disembur air danau sehingga membeku dan menjadi patung raksasa. Makin kesini bentuknya pun semakin condong ke kanan dan terlihat unik karena dibalut lapisan es yang tebal. Wah, udah kayak es krim raksasa aja ya guys. Farol da Nazaré. Kita beralih ke Portugal. Selanjutnya yang satu ini adalah sebuah mercusuar mini yang berada di Nazaré, tepatnya di atas benteng São Miguel Arcanjo. Daerah ini terkenal dengan ombak super tinggi yang sering ditempati para peselancar dari berbagai penjuru dunia. Jika tepat saat ombak besar menghadang, kalian bisa melihat pertunjukan selancar yang sangat spektakuler di tengah gulungan ombak yang bisa mencapai tinggi puluhan meter. Gimana? Keren sekaligus menegangkan ya? Pages Point. Next, ada mercusuar Pages Point yang terletak di Kanada. Mercusuar ini menjadi satu-satunya mercusuar yang dapat diabadikan dengan baik di antara berbagai menara tinggi yang sempat berdiri di sana. Pasalnya, daerah ini terkenal dengan banyak pulau dan tentu saja membutuhkan mercusuar sebagai pemandu kapal laut. Pages Point juga masuk dalam daftar mercusuar berbahaya karena dibangun di atas hamparan batu granit yang luas dan terhubung langsung dengan lepas pantai. Dengan pemandangan yang begitu indah, mercusuar satu ini justru ramai dikunjungi wisatawan untuk sekedar berfoto hingga menikmati panorama laut. Wih, nyaman bener ya guys. Bisa foto depan laut sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Ponta Bonita. Mercusuar Ponta Bonita atau yang kerennya disebut Point Bonita Lighthouse adalah sebuah menara yang terletak di pintu masuk Teluk San Francisco di Marin Headlands, California. Mercusuar ini juga menjadi satu di antara mercusuar berbahaya karena tercatat lebih dari 300 kapal pernah kandas di sana. Hal ini disebabkan oleh tebal dan tingginya kabut. Alhasil, dibangunlah mercusuar Ponta Bonita pada tahun 1855 dengan ketinggian sekitar 17 meter agar mampu memudahkan kapal yang berlayar di sana. Oh iya, bangunan ini juga menjadi mercusuar terakhir yang berawak di pantai California sebelum diotomatiskan pada tahun 1990. Eddystone. Selanjutnya ada mercusuar Eddystone yang terletak di lokasi berbahaya, tepatnya di Batu Eddystone. Bebatuan tempat berdirinya menara ini terendam di bawah laut sehingga tidak akan terlihat oleh para pelaut. Tidak hanya itu, terjangan ombak ganas di daerah ini juga menyebabkan mercusuar harus dibangun beberapa kali karena lampu mercusuar yang terbakar hingga pondasinya yang longgar. Nah, pada tahun 1703 silam, seorang penjaga yakni Wayne Stanley beserta 5 rekannya dikabarkan menghilang. Menaranya aja udah menyeramkan, ditambah lagi penjaganya menghilang. Pasti makin serem deh. La Corbière. Terakhir ada mercusuar La Corbière yang terletak di Channel Islands, bagian paling selatan Kepulauan Inggris. Mercusuar yang satu ini berada di perairan yang kerap mengalami pasang surut secara ekstrim dan sangat berbahaya. Bayangin aja nih guys, La Corbière ini terkenal sebagai tempat yang memiliki banyak bangkai kapal yang karam. Ketika surut, orang-orang dapat berjalan di tepian batu yang terlihat indah. Namun ketika gelombang pasang naik, siap-siap deh, air laut bisa naik hingga ketinggian 12 meter. Bisa auto kelelep ini mah, cantik-cantik tapi menghanyutkan ya guys lokasinya. Nah, menurut kalian mercusuar mana nih yang paling menyeramkan dan menakutkan? Jangan lupa tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Thank you, update lovers!